2% lah. Pengaruh dengan judul pengaruh penggunaan bahasa bersama dan keterlibatan guru dalam meningkatkan literasi anak di TK Negeri Kota Magelangan. Nah, di sini ada beberapa data yang harus saya ambil, salah satunya itu wawancara. Kan kalau observasi sama data-data yang lain sudah dilaksanakan sebelumnya. Oke Bu, kita mulai saja Bu, bisa Bu? Boleh ya. Terima kasih Bu. Yang pertama saya akan menanyakan bagaimana pendapat Ibu tentang penggunaan bahasa bersama dalam pembelajaran. Jadi semoga tesisnya selesai dengan baik dan menggunakan nilai yang baik sesuai dengan pertanyaan yang diajukan tadi. Untuk di TK Negeri 3, alhamdulillah karena sudah 9 tahun berjalan, bahasa bersama itu sangat digunakan di TK Negeri 3 ini. Sehubungan karena kita masih anak-anak berumur 4 sampai 6 tahun, jadi masih menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa bersama, dan 80% anak-anak di TK Negeri 3 ini menggunakan bahasa bersama. Itu jadi di sekolah otomatis kami pun harus bisa menggunakan bahasa bersama dalam kegiatan pembelajaran di awal, di akhir, atau waktu bermain dengan kegiatan bersama-sama. Masya Allah. Iya Bu, emang daerah kita ya Bu. Kebetulan daerah Besmak ya. Yang kedua Bu, sebenarnya Bu, apa saja kendala yang Ibu hadapi dalam mengajarkan bahasa bersama pada anak-anak? Alhamdulillah banyak yang mengerti dan banyak yang ada yang belum kami mengerti, karena kadang-kadang lebih bisa anak berbahasa bersama daripada gurunya. Mengapa demikian? Karena gurunya ini bukan orang Besema asli, yang pertama, yang kedua tinggalnya pun agak jauh dari lingkungan kota, lingkungan dusun Lubuk Unta ini. Jadi kami kebanyakan gurunya ada yang tinggal di kota selain Kota Pagalang, tidak di dusun Lubuk Unta. Jadi ada yang tidak kami mengerti. Contohnya misalkan anak-anak dengan ibu guru ya, perasaan ibu guru ngomong bahasa bersama-nya, ternyata anak itu udah mengerti, belum mengerti dengan kata dengarkan. Karena dengar itu adalah bahasa Indonesia, awal kata bahasa Indonesia. Jadi anak-anaknya berbisik, apalah bahasa dengarnya, ternyata aneh ibu, bukannya kenapa aneh budaya ini. Ternyata setelah gurunya mengatakan aneh budaya, anak tuh mengerti. Aneh itu adalah dengarkan ibu, aneh ini gitu kan. Kira-kira itu contoh yang sedikit yang pernah kami alami. Seru Bu ya. Terus bagaimana cara Ibu meningkatkan keterlibatan anak-anak dalam pembelajaran bahasa bersama? Ya, untuk melibatkan anak-anak membiasakan belajar bahasa bersama itu, kami berbincang-bincang dengan dewan guru dan bermusyawarah dengan guru-guru di TK Negeri 3 ini, bahwa di TK Negeri 3 ini 80% tadi anak-anak istilahnya itu menggunakan bahasa bersama atau bahasa ibu, karena memang kita di sini di dusun Jumong Bisma, jadi harus tahu dengan bahasa bersama. Jadi untuk meningkatkan pembelajaran itu, guru harus belajar lagi untuk menggunakan bahasa bersama, saling isi dan saling asah, saling asuh dengan guru-guru yang mayoritas memang sukunya Besma di sini. Nah, kebetulan guru kami ini ada 50% istilahnya itu luar suku Besma, 50%-nya Besma. Jadi bisa saling asah, saling isi untuk meningkatkan belajar bahasa Besma itu. Untuk itu untuk gurunya, dan untuk kepada anak-anaknya itu dibiasakan menyapa pagi-pagi dengan bahasa Besma kalau bermain, walaupun waktu kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Nah, itu saja Bu. Aduh, saya merasa sudah di dalam kelas Bu dan interaksi dengan guru-guru.
Terus yang keempatnya nih Bu, sejauh mana keterlibatan orang tuanya nih Bu dalam mendukung anak-anak belajar bahasa bersama? Alhamdulillah Bu Eli, untuk sepengetahuan kami orang-orang tua anak-anak di sini kan banyak yang mengantar dan menunggu gitu. Ada yang mengantar langsung dan ditunggu sampai akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian ada yang mengantar setengah dari kegiatan pembelajaran karena alasan mereka karena rumahnya jauh. Nah, jadi sering kami dengarkan bahasa bersama itu melalui orang tuanya itu. Jadi anak-anak itu sangat istilahnya itu sangat antusias untuk tetap menggunakan bahasa bersama orang tuanya itu. Tetapi ada yang memang tidak mendukung, itu belum bukan dikatakan tidak mendukung, tapi belum mendukung karena yang ditunggu selama 1 hari penuh, 1 hari pembelajaran penuh itu ternyata kemandirian anak itu belum bisa belum bisa 100% belajar dengan guru, dan guru pun belum bisa 100% juga memberikan pendidikan kepada anak-anak itu karena guru merasa mungkin kalau kita terlalu mendikte anak ini nanti orang tuanya tidak enak mendengarnya, atau dimak dengar dulu ibu guru ini ngomong agak mungkin ngajarnya agak ditekankan dikit seperti itu. Jadi kalau ada ternyata ada positif dan negatifnya. Jadi positifnya dia tetap bisa berbahasa bersama dengan orang tuanya. Di negatifnya itu guru itu kurang istilahnya kurang nyaman ya, kurang nyaman untuk melakukan kegiatan pembelajaran kalau orang tuanya itu berada di sisi kita, sisi anak itu. Kira-kira Bu tadi yang belum itu berapa persen Bu dari seluruh anak?